siang, perkenalkan nama saya Agus Suharto. Saya merupakan mahasiswa S2 program Magister Akuntansi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang kami ambil dari eh, Science Direct ya. Ini di jurnal SSM eh, Population Health ya, volume 26 tahun 2024. Jurnal ini terindeks Scopus Q1 yang kami ambil ya, dengan judul yaitu The Digital Certified Understanding the Health Adoption Across Racial Illness in Rural Illinois. Dari jurnal ini saya mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang menjadi latar belakang dari jurnal ini yaitu bahwa uh, di Amerika ya, di Amerika khususnya di daerah-daerah yang pedesaan ya, di sini untuk ketersediaan layanan kesehatan sangat penting bagi penduduk yang tinggal di pedesaan karena banyak faktor termasuk populasi yang sebagian besar adalah lansia, kemudian juga uh, tingkat penyakit kronis yang lebih tinggi, pekerjaan yang berisiko, dan juga karena faktor-faktor terkait pekerjaan yaitu pengangguran sehingga menyebabkan stres dan depresi. Secara keseluruhan, layanan kesehatan di pedesaan itu kurang tersedia bagi daerah-daerah yang terpencil. Kemudian kebutuhan akan layanan perawatan kesehatan sebenarnya itu meningkat. Namun untuk akses dalam layanan kesehatan secara langsung itu sangat sedikit dan sulit. Ketersediaan layanan kesehatan itu juga diperparah ya dengan adanya populasi lansia dengan masalah mobilitas dan kemampuan fisik ya juga karena faktor yang lain. Mengingat meningkatkan kebutuhan akan layanan kesehatan, telemedicine merupakan salah satu strategi yang sangat efektif dalam pelayanan kesehatan. Kemudian dari berbagai referensi itu menyatakan bahwa telemedicine itu efektivitasnya itu lebih tinggi dan menunjukkan tingkat kepuasan pasien dalam menggunakan layanan secara visual, audiovisual kepada dokter itu sangat baiknya dan tingkat kepuasannya itu meningkat. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa jurnal ini rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan pasien ya terhadap layanan telemedicine, kemudian apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana hambatan itu disampaikan oleh responden. Tujuan dari jurnal ini yaitu jurnal ini nanti akan mengetahui alasan untuk menggunakan telemedicine dan hambatan yang ada dari layanan telemedicine. Dari situ kita nanti bisa lihat hasil kesimpulan dan saran. Kemudian untuk metode dalam penelitian ini di jurnal disampaikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik ya. Kemudian untuk sampelnya itu sebanyak 200 yang terdiri dari 2 tempat. Setiap tempat itu 100-100 yaitu di daerah Carbondale dan Cairo. Kemudian pengumpulan data di sini disampaikan bahwa data ini terkumpul tahun 2022 sampai musim semi 2023. Kemudian dari sampel-sampel ini peneliti menggunakan instrumen yaitu wawancara langsung dan juga kuesioner untuk mengetahui bagaimana penggunaan telemedicine ya, kemudian bagaimana hambatan dari penggunaan telemedicine ini dan juga penerimaan telemedicine itu dibandingkan dengan beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, ras, ya, kemudian juga tingkat pendidikan. Dari berbagai data, kemudian dilakukan analisis dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel di sini dapat diketahui sebagian besar adalah perempuan. Ya. Kemudian untuk tingkat umur ya itu kebanyakan adalah tingkat umur yang masih kategori mahasiswa. Ya. Kemudian dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti melakukan eksplorasi bagaimana orang menggunakan layanan telemedicine, alasan menggunakan telemedicine, dan hambatan yang ada dalam penerimaan telemedicine. Penduduk kota atau desa Carbondale itu mempunyai akses internet yang
berkecepatan lebih tinggi dibandingkan di daerah Kairo. Nah, ini secara signifikan bahwa data yang didapatkan itu penggunaan telemedicine itu eh, sebagian itu digunakan di daerah Carbon Belt-nya. Kemudian untuk infrastruktur secara fisiknya itu di daerah Carbon Belt itu juga lebih lebih banyak. Kemudian penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone, kemudian telepon juga, laptop dan komputer itu juga lebih tinggi untuk penggunaan telemedicine. Kemudian penduduk Carbon Belt itu memiliki tingkat penggunaan selain lebih tinggi itu juga memilih untuk menggunakan telemedicine itu karena untuk menghemat uang atau biaya. Secara khusus, responden kulit hitam itu cenderung menggunakan telemedicine untuk alasan yaitu untuk menghemat biaya, tidak izin cuti kerja, dan bisa bersama mengasuh keluarga atau anak. Alasan-alasan ini bervariasi dari responden non kulit hitam maupun yang kulit hitam, tapi secara keseluruhan itu penggunaan telemedicine itu sangat diperlukan, khususnya untuk menghindari kontak erat dengan orang lain. Itu bisa terjadi tahun 2022 karena pasca pandemi COVID. Alasan yang paling menonjol untuk tidak menggunakan telemedicine di antara responden itu karena sebagian besar memang khawatir datanya itu tidak terjaga kerahasiaannya. Itu yang menjadi hambatan dalam penggunaan telemedicine. Kemudian kurang kepercayaan kepada telemedicine itu dicatatkan bahwa rata-rata pasien yang berkulit hitam itu memilih tidak menggunakan telemedicine karena datanya itu takut diakses, tidak dienkripsi, dan tidak aman. Kemudian dari hasil tadi dapat disimpulkan bahwa telemedicine itu sangat penting untuk bisa diadopsi atau bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan akses perawatan secara virtual dan mengadopsi kebijakan yang responsif terhadap ketersediaan layanan itu tetap menjadi hal yang mendasar untuk memajukan kesetaraan kesehatan. Kemudian hasil studi ini bisa diambil garis besarnya bahwa pentingnya infrastruktur vital seperti WiFi dengan kecepatan tinggi, ya, kemudian akses perangkat pintar seperti laptop, komputer, ya, itu sangat dipentingkan dalam rangka menunjang layanan telemedicine. Namun kendala yang penting dalam pelayanan telehealth itu adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat akan adanya informasi yang diberikan oleh masyarakat atau pasien, data pribadi mereka itu tidak aman, ya, bisa menghambat atau mengurangi kepercayaan. Kemudian kedepannya para peneliti dapat membahas bagaimana faktor ketidakpercayaan terhadap telemedicine itu bisa dianalisis lebih lanjut, ya, kemudian juga bisa diantisipasi dengan berbagai kebijakan, prosedur, sehingga keamanan dari data itu bisa dijaga. Dari sini, dari jurnal ini, Bapak Ibu, bisa kita ambil hikmahnya untuk diadopsi di Indonesia bahwa secara keseluruhan bahwa layanan telemedicine itu sangat bagus, ya, sebagai transformasi kesehatan dalam sistem digital dalam rangka untuk efisiensi, efektivitas layanan, dan juga bisa untuk menghemat biaya dan efisien, seperti itu. Seperti layanan telemedicine dengan menggunakan konsultasi lewat WA, lewat Zoom, atau lewat aplikasi yang lainnya. Dari sini bisa diambil hikmah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dalam jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.